Saudari terkasih, siapa di sini yang tidak suka dilihat sama orang? Adakah umat mamasa ini yang sudah tidak suka melihat orang? Tidak suka diperhatikan orang, tidak suka dipuji sama orang, tidak suka disanjung-sanjung sama orang. Adakah kira-kira di antara kita sekalian ini? Tahap pertama, kalau sudah tidak suka dilihat sama orang, mungkin dia itu agak aneh-aneh kurang-kurang ki. Kalau sudah tidak suka dilihat sama orang. Tapi ada juga orang yang kemudian suka, dalam tanda petik, bukan hanya sekedar dilihat, tapi dipuji atau disanjung oleh orang. Bahkan ada yang lebih parah kemudian, performa hidupnya, kualitas hidup, kualitas tindakannya kemudian tergantung pada banyak tidaknya pujian dari orang. Kalau kurang-kurang dipuji kemudian loyo-loyo, kurang diperhatikan, malas-malas lagi dalam banyak hal. Tapi harapannya bahwa tidak ada orang memparoki mama. Saudara-saudari terkasih, apa yang saya kutip kata-kata dari Injil, jangan sampai dilihat orang, itu adalah kata-katanya Yesus yang mau mengkritisi orang-orang sejamannya, terutama para pemuka agama, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang kemudian melakukan 3 bagian ritual keagamaan itu bukan lagi sesuai dengan maksud dan tujuan, tapi sudah keluar dari rel. Maksudnya bergeser menjadi supaya saya dipuji oleh orang. Padahal maksud dari ritual keagamaan itu adalah sebuah bentuk penyembahan, ketakwaan, iman. Tapi yang terjadi pada zaman Yesus kemudian bergeser. Saudara-saudari terkasih, mari kita melihat semua itu dalam bingkai masa retret agung atau masa prapaskah yang sudah kita awali dengan perayaan hari Rabu ini. Masa retret agung ditandai dengan puasa 40 hari yang punya ciri pertobatan, dan selalu diawali dengan hari Rabu Abu dengan warna liturgi ungu. Anda lihat ada sesuatu yang berbeda di hadapan kita? Ada. Saya kira saya sudah buta warna. Warna liturginya itu ungu. Ungu simbol pertobatan. Kadangkala juga itu identik dengan warna duka cita. Dan itu dekat dengan simbol lain yang dipakai oleh gereja, yaitu abu. Abu itu adalah simbol duka cita. Di kitab-kitab perjanjian lama, orang yang berduka itu kemudian menaburi kepalanya dengan abu. Kedua, abu juga menjadi simbol penyesalan atau pertobatan. Dan yang ketiga, bahwa abu juga merupakan lambang ketidakabadian, seperti kita manusia yang berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Walaupun Anda masih suka tinggal di mamasa selama-lamanya, kalau Tuhan mau panggil kita akan kembali, dan akan tubuh yang fisik panah ini akan kembali menjadi abu, dimakan cacing. Saudara-saudari terkasih, abu yang akan kita terima nantinya pada dahi atau pada kepala kita, itu semua adalah simbol yang mengingatkan, satu tadi, bahwa itu bentuk penyesalan, pertobatan. Semoga tidak berhenti di tanda, tidak berhenti pada tanda saja, tetapi ada sesuatu di balik tanda itu, yaitu yang mau diungkapkan nantinya oleh masing-masing pribadi, yaitu tanda penyesalan, tanda tobat. Dan yang kedua, bahwa kita diingatkan kefanaan kita sebagai manusia yang tidak akan pernah abadi, tapi akan kembali menjadi abu. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan
Mulai dari bacaan pertama hingga bacaan Injil menggarisbawahi hal itu. Nabi Yoel berkata, "Sekarang berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allah, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, dan Ia menyesal karena hukumannya." Bacaan ini konteksnya adalah ketika orang-orang Israel itu menduakan Tuhan dengan menyembah berhala bangsa-bangsa lain, biasa orang istilahkan bangsa kafir yang belum mengenal Yahweh sebagai satu-satunya Tuhan. Dengan kata-kata koyakkanlah hatimu dan jangan jubahmu, Nabi Yoel mau berkata kepada umat Israel, juga kepada kita umat Israel di zaman yang baru ini, artinya orang-orang pilihan Tuhan, karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Kepada kita semua dikatakan bahwa pertobatan itu sebenarnya soal dari kedalaman hati, dari kedalaman diri. Karena hati dalam pandangan orang-orang Yahudi itu menjadi sumber dan pusat diri kita. Mungkin kalau Anda pernah dengar bacaan Injil atau pernah membacanya, dia berpikir di dalam hatinya. Padahal kan kalau dipikir-pikir otak ya dipakai untuk berpikir. Tapi kemudian dalam Injil dikatakan dia berpikir di dalam hatinya. Dia merenungkan di dalam hatinya. Jadi hati itu adalah pusat dan sumber. Hati itu punya peran penting dalam kehidupan manusia sebagai seorang pribadi. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Nah, hati punya peran yang besar dalam hidup manusia. Jadi pertobatan sekali lagi adalah tentang kedalaman diri, yaitu hati. Maka pertobatan yang sesungguhnya sekali lagi dimulai dari dalam, dari hati. Bukan kemudian orang harus merobek-robek pakaian yang disimbolkan oleh bangsa Israel dulu. Kalau ada kemudian penyesalan, pakaian yang dirobek. Bukan itu yang pertama. Tetapi pertama-tama berasal dari dalam diri. Perubahan kemudian itu terjadi ketika yang di dalam mulai berubah. Jangan pernah berharap terjadi perubahan yang utuh dalam diri kita ketika kita hanya mengubah tampilan lahiriah. Sementara yang di dalam, yang intinya itu tidak berubah. Jadi dari bacaan pertama kita diajak untuk memperbaiki hati, bahwa pertobatan dimulai dari dalam hati. Dalam bacaan Injil Rasul Paulus, dalam bacaan kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu berpesan kepada orang-orang di Korintus, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini pesan untuk kita semua juga, terutama masuk masa prapaskah ini. Kita dipanggil juga supaya kamu mau memberi dirimu didamaikan dengan Allah. Bukan sebuah keharusan, tapi sebuah tawaran. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kenapa bahasanya bukan berdamailah dengan Allah? Beda toh? Berilah dirimu supaya didamaikan. Berarti ada pihak ketiga. Berilah dirimu supaya didamaikan dengan Allah. Bukan berdamailah dengan Allah. Dalam teologi Kristiani, dalam teologi kita, khususnya tentang sakramentologi, tentang sakramen, khususnya ketika kita berbicara tentang sakramen tobat, sakramen pengakuan dosa, ada pihak ketiga yang berada di tengah-tengah antara manusia dengan Allah, yaitu imam yang merupakan alter Kristus, Kristus yang lain, orang yang bertindak in persona Christi, dalam nama Kristus, dalam pribadi Kristus. Dialah yang kemudian mendamaikan
manusia dengan Allah. Karena Yesus sendiri yang adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dia yang menjadi jembatan pendamaian, rekonsiliasi ini. Maka bahasanya Rasul Paulus menjadi jelas bahwa manusia itu dari dirinya sendiri tidak bisa berdamai dengan Allah. Harus ada pihak ketiga. Dan memang itulah gunanya Yesus turun menjadi manusia untuk mengantar manusia sampai kepada Allah dan membawa rahmat Allah sampai kepada manusia. Jadi, rahmat perdamaian, rahmat rekonsiliasi itu berasal dari Allah dan dialami umat lewat gereja. Tidak bisa kemudian orang Katolik berkata, jangan pastor saya sakramen tobat, biar saya berdoa sendiri kepada Tuhan. Tidak bisa, kecuali kamu sudah jadi Yesus Kristus. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Itulah peran gereja. Rahmat pengampunan dialami lewat sakramen tobat itu hanya ada dalam gereja. Gereja Katolik, langsung sebut merek mau. Tidak ditemukan di gereja lain. Jadi saudara-saudari terkasih, dalam masa Prapaskah, selain kemudian kita diajak untuk menyadari kebersalahan kedosaan kita, kita juga diajak supaya mau dengan rela, dengan sepenuh hati memberikan diri kita supaya kita didamaikan dengan Allah. Lalu di bagian Injil, apakah pertobatan kemudian hanya berhenti pada sebuah tindakan ritual keagamaan? Yesus menjawab tidak. Dalam Injil Yesus menyebutkan ada 3 bentuk ritual keagamaan yang punya aspek tidak hanya pribadi atau personal tapi juga sosial. Pertama, derma atau amal kasih. Yang kedua itu doa. Dan yang ketiga itu puasa. Dan ini sangat relevan untuk kita sekalian. Puasa. Baru-baru ini kalau Anda lihat berita, ada seorang pendeta di Mozambik kalau tidak salah, Afrika sana, yang mencoba untuk meniru Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia mau mencoba berpuasa 40 hari 40 malam. Seperti di lagu itu toh. Dia puasa 40 hari 40 malam. Tetapi sungguh malang. Baru hari ke-25 dia sudah tewas dengan sukses. Mengapa demikian? Karena memang Yesus tidak suruh kita puasa seperti dia 40 hari 40 malam. Yesus tahu kita ini manusia biasa, tidak akan bisa begitu. Disuruh berhenti gosip saja kadang orang susah. Apalagi mau puasa 40 hari 40 malam. Namun entah apa yang berada di dalam pikiran si hamba Tuhan ini, dia melakukan tindakan ekstrim itu, mau melaksanakan apa yang tertulis di Injil ini secara kaku. Oh, Yesus puasa 40 hari 40 malam, saya juga harus lakukan. Seolah-olah dia menyamakan dirinya dengan Yesus. Setelah itu dia baru berusia 39 tahun. Dan akhirnya didapat dia mengalami anemia dan masalah pencernaannya. Bagaimana tidak tewas orang seperti itu? Saudara-saudari terkasih, bentuk puasa Kristiani atau gereja Katolik tidaklah seperti itu. Kita disuruh buta-buta ikuti itu Injil. Tidak. Dan melakukannya dengan buta-buta sebagai bentuk gagah-gagahan saja. Lihat, saya bisa seperti Yesus 40 hari 40 malam. Itu kurang lebih yang sebenarnya mau ditunjukkan orang tadi, bahwa dia mau bisa seperti Yesus 40 hari 40 malam puasa. Kita tidak diajak seperti itu. Kita diajak supaya memahami makna puasa itu sebagai bentuk pengendalian diri, di mana kemudian orang diajak
untuk mengurangi apa yang selama ini menjadi sebuah kesenangannya, tidak terikat pada kesenangan-kesenangan pribadi, dan mau juga berkorban. Puasa kan itu soal pengorbanan juga. Lalu poin yang lain adalah tentang amal kasih. Yesus mengatakan apa yang diberikan oleh tangan kananmu jangan diketahui oleh tangan kirimu. Sebenarnya itu adalah bentuk bagaimana kita diajak untuk melakukan sebuah tindakan kepedulian dengan mengurangi beban sesama tanpa harus diketahui oleh orang lain, tanpa harus dipamer, karena kemudian pamer itu adalah salah satu ciri kemunafikan. Begitu juga dalam hal doa, kita diajak supaya membangun relasi yang lebih akrab lagi dengan Tuhan, bahwa doa adalah sumber kekuatan manusia. Manusia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Misalnya dalam hal mengampuni, tidak semua orang bisa mengampuni dengan sempurna, maka andalkanlah Tuhan. Nah, semua itu hanya bisa kita bawa di dalam doa. Dan dalam doa pula manusia bisa menemukan dan mengetahui kehendak Tuhan. Saudara-saudari terkasih, mari kita memasuki masa pantang dan puasa retret agung ini dengan sebuah niat pertobatan yang sungguh. Salah seorang pastor berkata, puasa tanpa doa itu adalah diet atau jaga body. Ibu-ibu yang mau turunkan berat badannya bisa saja melakukan puasa tanpa harus berdoa. Puasa tanpa amal kasih atau puasa tanpa derma itu sama saja dengan ngirit. Ujung-ujungnya orang jatuh pada pelit. Tapi kita dalam masa prapaskah diajak untuk berpuasa berpantang itu dengan doa sekaligus dengan derma atau amal kasih. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin.